Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hadinata, saya mahasiswa UINSI Samarinda, program studi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan memaparkan macam-macam metode khusus pembelajaran PAI, yang mana ini adalah bentuk tugas UAS dari dosen pengampu mata kuliah metode khusus pembelajaran PAI 2, yaitu Dr. Muadin, MPD. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki ke pengertian metode pembelajaran PAI. Pengertian metode pembelajaran PAI. Metode pembelajaran PAI merupakan suatu proses yang sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidik dalam penyampaian materi kepada muridnya. Dengan adanya cara ini, maka diharapkan proses pembelajaran atau belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Kemudian pendidikan agama Islam atau yang sering disingkat PAI, yaitu usaha yang berupa pengajaran, bimbingan dan asuhan terhadap anak agar kelak selesai pendidikannya dapat memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam serta menjadikannya sebagai jalan kehidupan baik pribadi maupun kehidupan masyarakat. Jadi dari sini kita simpulkan bahwasanya pengertian metode pembelajaran PAI adalah cara yang digunakan secara sadar demi menyukseskan pendidikan agama Islam. Oke, seperti itu. Caranya apa saja? Oke, di sini ada macam-macamnya. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah merupakan suatu cara penyampaian informasi atau pengetahuan secara lisan dari seorang ke sejumlah pendengar dalam suatu ruang lingkup belajar. Ceramah merupakan metode mengajar yang paling jamak digunakan dalam proses belajar mengajar di berbagai tingkat model pendidikan. Kemudian ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu metode di mana guru menggunakan atau memberi pertanyaan atau pernyataan kepada murid dan murid menjawab, atau sebaliknya murid bertanya pada guru dan guru menjawab pertanyaan murid itu. Kemudian kita memasuki ke metode yang selanjutnya, yaitu metode demonstrasi. Demonstrasi adalah metode yang mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok pembahasan atau materi yang sedang disajikan. Contohnya seperti guru mendemonstrasikan bagaimana cara berwudu yang benar. Kemudian kita masuki metode selanjutnya, yaitu metode diskusi. Metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membuat suatu keputusan. Kemudian kita masuki metode role playing, di mana metode role playing ini adalah metode penyuluhan berbentuk permainan gerak. Di dalamnya terdapat sistem, tujuan, dan juga melibatkan unsur keceriaan. Beberapa keunggulan menggunakan metode role play adalah mampu menumbuhkan semangat serta rasa kebersamaan melalui pembelajaran yang menyenangkan. Atau biasa juga kita sebut metode role play ini adalah metode pemeranan, yaitu di mana murid memerankan suatu tokoh yang ada di pembelajaran tersebut. Mungkin biasa digunakan di dalam pembelajaran mata pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Kemudian kita masuki lagi metode kisah. Metode kisah merupakan salah satu metode mendidik dengan keindahan, keajaiban dan pesonanya tersendiri. Kisah disukai oleh semua orang, baik tua maupun muda. Bahkan dalam Al-Quran dan hadis banyak menceritakan tentang kisah maupun sejarah masa lalu. Kemudian kita masuki metode Amsal. Apa sih metode Amsal? Sebagai namanya, Amsal yaitu diambil dari kata misal atau perumpamaan. Metode ini dengan mengumpamakan sesuatu yang abstrak dengan yang lebih konkret,
menjadikan hal yang familiar bagi subjek sebagai amsal untuk menambah pemahaman. Kemudian, metode targhib wa tarhib. Metode targhib wa tarhib adalah metode dalam pendidikan Islam dengan maksud agar anak dapat melakukan perbuatan baik dan merasa takut atau merasa bersalah apabila berbuat kesalahan, kejahatan, dan maksiat. Metode ini dalam pendidikan barat dapat disamakan dengan metode reward and punishment atau ganjaran dan hukuman, di mana jika seseorang itu melakukan kesalahan maka dia akan mendapatkan hukumannya sebagaimana kita hidup di dunia ini. Kemudian selesai sudah metode yang telah saya sampaikan, dan saya ingin menutup presentasi ini dengan sebuah kata bijak, yaitu metode terbaik adalah metode yang bisa dilaksanakan dengan maksimal. Mau sebaik apapun metode yang kamu lakukan, mau sehebat apapun metode yang kamu lakukan, tetapi jika kamu tidak bisa memaksimalkan metode tersebut, maka metode tersebut tidak akan memberi pengaruh yang besar. Sekian dari saya, Adinata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.